Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep energi transmisi dan juga distribusi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu tujuan transmisi. Nah, tujuan dari transmisi listrik adalah interkoneksi dari pembangkit listrik atau stasiun pembangkit ke beban. Ada dua metode dari transmisi listrik tersebut. Yang pertama, transmisi AC atau biasa disebut dengan HVAC atau High Voltage Alternative Current, dan juga yang kedua adalah HVDC atau High Voltage Direct Current. Bagian besar pada sistem transmisi listrik yang biasa digunakan adalah HVAC untuk mengalirkan listrik 3 fasa. Di Amerika pada sistem operasinya menggunakan 60 Hz, sedangkan di Eropa dan sebagian Asia itu menggunakan 50 Hz. Tegangan sistem didefinisikan sebagai tegangan RMS atau line to line. Sedangkan antara fasa ke ground itu biasa disebut dengan line to ground, yang nilainya sama dengan line to line dibagi akar 3. Oke, sekarang kita mulai dari stasiun pembangkit. Stasiun pembangkit merupakan tempat yang mengolah energi yang ada di bumi dalam bentuk gas, air, batu bara, dan lainnya menjadi energi listrik. Berikut beberapa contoh pembangkit listrik yang sering kita dengar. Yang pertama, pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, dan bahan bakar minyak untuk menghasilkan listrik melalui siklus uap air. Pembangkit listrik tenaga termal juga biasa disebut dengan pembangkit listrik termal konvensional. Istilah konvensional digunakan untuk membedakan mereka dari pembangkit listrik termal lainnya, seperti siklus gabungan atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik termal tradisional terdiri dari beberapa elemen yang dapat mengubah bahan bakar fosil menjadi listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga turbin gas, dan juga ada pembangkit listrik siklus bangunan, dan masih banyak lagi pembangkit listrik lainnya. Pengoperasian sistem yang aman membutuhkan saklar yang berfungsi untuk membuka ataupun menutup saluran sistem jika terjadi gangguan, atau bisa juga dikontrol secara manual. CB adalah saklar besar yang menginterupsi beban dan arus gangguan. Sistem pendeteksi gangguan secara otomatis membuka CB, tapi dapat dioperasikan juga secara manual. Nah, dalam sistem transmisi dan juga distribusi ini, kita membutuhkan kontrol perangkat, seperti salah satunya adalah trafo. Trafo ini biasanya digunakan untuk mengontrol tegangan dari sistem transmisi dan juga distribusi dengan menggunakan metode step up dan juga step down, yang dimana step up ini untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah ke tegangan tinggi untuk menyalurkan listrik dari jarak yang jauh, dan juga sama halnya dengan metode step down, dimana dapat yang dimana trafo ini bekerja untuk menurunkan tegangan sehingga tegangan dapat digunakan dengan kapasitas yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu transmisi dan juga distribusi. Jaringan transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk, sedangkan jaringan distribusi merupakan jaringan yang menyalurkan listrik dari sistem transmisi ke pusat-pusat beban atau konsumen. Sekian penjelasan dari konsep energi transmisi dan juga distribusi, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.